Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok C6 ingin mempresentasikan hasil webinar kami dengan materi filter. Kali ini kami mengambil judul webinar yaitu Terahertz Bandpass Filter yang diadakan oleh IM Works Institute. Semakin yang kita tahu, dunia ini semakin maju, begitu pun dengan teknologinya, yang mana hal tersebut memaksa segala sesuatu untuk bergerak lebih cepat. Begitu juga dengan perangkat nirkabel atau aplikasi internet yang menggunakan bandwidth telah menuntut kecepatan data yang sangat tinggi. Untuk memenuhi permintaan tersebut, peneliti telah banyak mengeksplorasi suatu wilayah baru dalam spektrum radio, yaitu antara 0,1 THz dan 10 sampai 10 THz yang disebut pita terahertz, yang mana frekuensi tersebut diapit di antara frekuensi gelombang mikro dan frekuensi optik. Hal tersebut dianggap sebagai titik revolusi teknologi karena sumber daya spektrumnya yang kaya. Ia diakui sebagai kandidat yang menjanjikan untuk komunikasi 6G di masa depan. Seperti yang kita tahu, semakin tinggi frekuensi, semakin banyak data yang dapat dikirim dengan sinyal yang sama. Frekuensi ini dapat digunakan untuk penginderaan dan pencitraan. Kita dapat membayangkan situasi di mana kita memiliki perangkat yang kecil ini digabungkan langsung dengan ponsel. Betapa canggihnya hal itu. Gelombang cepat ini juga dapat mengubah permeabilitas sel, yang artinya dapat membantu injeksi obat, di mana beberapa sel dapat mengkonsumsi obat yang lebih banyak dosisnya daripada sel yang lain. Kita juga dapat menyesuaikan jumlah obat yang masuk di beberapa sel tersebut dengan menerapkan sinyal yang cepat ini. Untuk pengaplikasian filternya sendiri berupa filter bandpass, yang mana komponen tersebut sangat diperlukan untuk frekuensi terahertz ini. Mereka digunakan untuk mengurangi dan menyaring gangguan dan distorsi sinyal. Filter bandpass terahertz memiliki aplikasi yang luas dalam pencitraan, spektroskopi, sistem keamanan, dan deteksi material. Meskipun memiliki keuntungan yang menjanjikan, namun juga memiliki tantangan dan keterbatasan. Misalnya, frekuensi, konduktivitasnya, dan kekerasan permukaan dapat berdampak besar pada kinerja filter ini. Dalam video ini, kita akan membahas beberapa tantangan desain filter terahertz ini. Kami akan menunjukkan desain elektromagnetik frekuensi tinggi untuk mengatasi tantangan tersebut dan meningkatkan kinerja filter pada frekuensi terahertz. Anggota kelompok kami yaitu kelompok C6 yaitu saya sendiri Rizky Umar Maulana dengan NIM 082111733008 dan teman saya Naila Faradisal Kaunaini dengan NIM 082111733031. Kelompok kami akan menjelaskan tentang webinar yang kami dapatkan yaitu tentang merancang filter terahertz yang efisien. Terahertz band berfrekuensi mencakup 0,1 terahertz sampai 10 terahertz. Pita terahertz diapit di antara spektrum gelombang mikro dan inframerah seperti yang dapat kita lihat pada gambar di sisi kanan atas. Untuk pita kepala tingkat mencakup frekuensi dari 100 GHz hingga 10 terahertz. Yang kedua yaitu transparan terhadap banyak material. Salah satu keunggulan utama terahertz adalah transparansinya terhadap banyak material. Ini merupakan fitur penting karena memungkinkan melihat menembus banyak material. Yang ketiga, tidak terionisasi dan tidak berbahaya bagi jaringan tubuh. Ini merupakan hal yang sangat penting karena terahertz tidak seperti X-ray. Terahertz bersifat non-ionisasi dan tidak berbahaya bagi jaringan tubuh.
dapat menembus beberapa bahan seperti pakaian, kulit, kertas karton, plastik, kayu, dan keramik. Dan yang terakhir yaitu keuntungan lain dari terahes adalah memungkinkan resolusinya spasial yang baik, yang penting untuk menghasilkan gambar yang berkualitas. Terahes juga dapat digunakan untuk pencitraan dan membantu mendeteksi bahan peledak atau bahan pembuat senjata. Selanjutnya yaitu ada challenge of terahes teknologi atau keterbatasan terahes. Yang pertama yaitu ada redaman atmosfer. Teknologi terahes juga dapat memiliki beberapa tantangan dan keterbatasan yang perlu diatasi. Salah satunya yaitu redaman atmosfer menjadi salah satu tantangan utama. Ketika gelombang merambat di atmosfer, dia akan diserap oleh molekul air dan oksigen. Yang kedua yaitu kehilangan jalur ruang bebas. Hilangnya jalur ruang bebas adalah masalah lain yang tidak dapat dihindari. Ketika gelombang merambat di atmosfer, udara dilemahkan dengan kuadrat frekuensi pembawa dan jarak tempuh. Akibatnya, gelombang tidak dapat menempuh jarak yang lebih jauh. Inilah mengapa terahes tidak dapat digunakan untuk komunikasi. Yang ketiga yaitu gelombang air tidak dapat dihasilkan secara efisien oleh sumber optik atau gelombang mikro perangkat terahes. Perangkat terahes tidak dapat menembus beton, logam, atau air. Misalnya tidak dapat digunakan untuk memeriksa kontainer kargo ataupun diagnosis di dalam tubuh manusia. Yang terakhir yaitu sistem deteksi yang rumit dan mahal. Gelombang terahes tidak dapat dihasilkan secara efisien oleh sumber optik atau gelombang mikro. Perangkat terahes saat ini hanya dapat menghasilkan daya beberapa miliwatt dan ini memerlukan sistem deteksi yang rumit dan mahal. Selanjutnya yaitu pengaplikasian terahes. Pengaplikasian terahes dalam teknologi 6G. Teknologi terahes saat ini tengah diaplikasikan dalam pengembangan komunikasi 6G, terutama karena kemampuannya untuk mentransmisikan data dalam jumlah besar dengan kecepatan yang tinggi. Sejumlah peneliti telah memulai penelusuran potensi pemanfaatan pita frekuensi terahes untuk komunikasi 6G. Tidak hanya itu, untuk mentransfer data dalam skala besar, tapi juga untuk aplikasi kesehatan. Seperti deteksi awal kanker, di mana kecepatan dan ketepatan sangat penting. Selanjutnya yaitu pengaplikasian untuk pengamatan astronomi. Pengaplikasian teknologi terahes juga diperluas ke bidang pengamatan astronomi. Yang selanjutnya yaitu ada sidik jari kimia dan senjata dan deteksi senjata tersembunyi. Aplikasi teknologi terahes juga dilakukan dalam pemeriksaan makanan. Menunjukkan beragam potensi dan aplikasi yang dapat memberikan dampak positif di berbagai sektor kehidupan. Dengan terus berkembangnya penelitian ini, diharapkan teknologi terahes akan menjadi salah satu pilar utama dalam membangun ekosistem komunikasi yang handal dan multifungsional. Low pass filter. Fast filter loss rendah atau low pass filter adalah rangkaian yang hanya melewatkan sinyal di bawah frekuensi cut off dan melemahkan semua sinyal di atasnya. Ini adalah pelengkap dari filter high pass yang hanya melewatkan sinyal di atas frekuensi cut off dan melemahkan semua sinyal di bawahnya. Filter low pass biasanya digunakan pada anti-aliasing, rekonstruksi, dan pemrosesan ucapan, dan dapat digunakan pada amplifier audio, equalizer, dan speaker. Pada gambar ini merupakan rangkaian analog dari low pass filter yang terdiri dari kapasitor dan resistor. Kemudian di sini kita juga lihat di gambar sebelah kanan di mana grafik menurun yang artinya
pada saat filter itu diaktifkan, filter hanya akan meloloskan sinyal di bawah dari frekuensi cut off. Tetapi pada webinar yang kami ikuti ini tidak menggunakan filter low pass secara analog. Ini menggunakan filter low pass seperti pada gambar, di mana ia memiliki dimensi filter 0,72 mm kali 0,05 mm dikali 0,02 mm. Filter ini terbuat dari tembaga. Sebagai substratenya polimida alfa dengan epsilon 0,003 dan delta 0,003 juga. Filter ini biasanya disebut dengan filter spoof surface plasmon polaritons filter. Polaritas plasmon permukaan spoof atau disingkat SSPP adalah suatu bahan yang dapat tereksitasi dari plat logam dengan lubang slot cincin atau dioda varaktor periodik pada pita terahertz dan gelombang mikro. Dan karakteristik propagasi. Di antara aplikasi filter SSP yang ada, biasanya digunakan untuk filter SSPP, planar band pass, dan low pass yang beroperasi pada pita gelombang mikro. Permukaan plasmon polatiron atau filter SSP yang digunakan filter secara fisik kecil terbuat dari tembaga untuk subses polimida ini dengan konstanta dielektrik sebesar 2,9 dan loss tangan O sebesar 0,03. Di bawah gambar di bawah ini kita mempunyai gambar SSP dengan intensitas medan listrik. Kemudian ini hasil simulasi filter low pass filter terahertz. Pada grafik sebelah kanan kita dapat melihat bahwa filter SSPP memiliki frekuensi cut-off hampir 730 GHz. Ketika kita mengubah bahan dari karpet menjadi emas, kita dapat melihat bahwa frekuensi cut-off turun drastis dari 730 GHz ke 100 GHz. Dan alasannya adalah karena emas memiliki konduktivitas listrik yang lebih rendah dibandingkan dengan karpet, sehingga menghasilkan loss atau kerugian yang lebih besar. Kekasaran permukaan yang akan dihasilkan juga merupakan parameter yang dapat mempengaruhi kinerja filter. Melihat plot grafik di sebelah kanan, kita dapat melihat seiring dengan bertambahnya kekasaran permukaan, loss yang dihasilkan juga semakin meningkat sebagai akibat dari bandwidth yang berkurang. Misalnya untuk filter dengan permukaan yang datar, kita dapat menemukan frekuensi cut-off 1,2 THz. Sedangkan filter dengan permukaan kasar 5 mikrometer, ia memiliki frekuensi cut-off 730. Terlihat penurunan yang signifikan, dan alasannya adalah bahwa pada terahertz yang memiliki frekuensi yang sangat tinggi, frekuensi akan meningkat saat kedalaman kulit menjadi lebih kecil dari referensi permukaan, sehingga gelombang yang akan menempuh jarak lebih jauh yang mengakibatkan kerugiannya lebih banyak. Dimensi fisik juga dapat berpengaruh pada kinerja filter. Misalnya dalam contoh ini kami ingin mempelajari efek perubahan dimensi fisik I.
Jika I berkurang, maka rugi-rugi juga akan berkurang. Dan misalnya pada frekuensi 1,3 THz, kita dapat melihat terdapat hampir 2 dB dalam hal kerugian penyisipan hanya untuk beberapa mikron perubahan dimensi fisik, dan alasannya karena sekarang pada terahertz frekuensinya sangat pendek, sehingga sekarang setiap perubahan pada filter, walaupun dalam order mikron sekalipun, juga dapat berpengaruh pada filter tersebut, sehingga sangat penting untuk mempelajari pengaruh perubahan tersebut, mempelajari pengaruh perubahan dimensi fisik terhadap hasil filter. Bandpass filter. Bandpass filter adalah filter yang dapat meloloskan tegangan dengan rentang frekuensi tertentu dan memblok atau menambah tegangan pada frekuensi di luar rentang frekuensi tersebut. Rangkaian bandpass filter terdapat ada dua jenis, yaitu wideband pass filter dan narrow band pass filter. Keduanya disusun oleh filter high pass filter dan low filter yang disusun secara cascade atau berurutan. Filter ini meloloskan frekuensi dengan bandwidth lebih lebar. Ini dapat dilihat, dia terdiri dari low pass filter dan high pass filter. Lalu pada grafik di layar juga terlihat dianya meloloskan pada rentang tertentu. Tapi pada webinar kali ini tidak menggunakan bandpass filter secara analog. Filter yang digunakan ini memiliki dimensi 3,37 mm dikali 0,5 mm kali 0,2 mm. Bahan dasarnya terbuat dari emas, biasanya disebut rich waveguide filter. Filter ini secara fisik kecil, terbuat dari emas. Di sebelah kanan kita punya gambar filter rich waveguide filter, dan juga gambar ketika dia dikenai medan listrik. Filter ini menguntungkan jika diaplikasikan pada bandwidth yang lebar dengan frekuensi cut-off yang rendah. Dilihat pada grafik di layar sebelah kiri, kita dapat menemukan bahwa filter ini memiliki bandwidth yang lebar hampir 120 GHz dan passband dari 180 hingga 300 GHz. Mempelajari distribusi suhu sangat penting dalam pembahasan filter terahertz ini. Selama operasi filter konduktor ini, loss dieelektrik dikonversi menjadi panas, jadi kerugiannya bisa sangat tinggi. Maka dari itu sangat penting untuk mempelajari distribusi suhu. Melihat distribusi suhu di sebelah kanan, kita dapat diketahui bahwa suhu maksimum yang dicapai filter adalah 43 Celcius. Dan ini masih aman dalam batas standar. Setelah tadi kami ulas, kita dapat menyimpulkan bahwa referensi permukaan, konduktivitas listrik, dan dimensi fisik sangat-sangat berpengaruh terhadap kinerja filter terahertz. Maka dari itu, memilih konduktor yang tepat seperti emas dan tembaga dapat mengurangi kerugian selama filter tersebut digunakan. Filter terahertz sangat sensitif terhadap perubahan kecil pada dimensi fisik.
Misalnya beberapa mikron dapat membuat pengaruh besar terhadap kekasaran permukaan filter, sehingga menghasilkan banyak kerugian pada filter, karena gelombang tersebut merambat lebih banyak dibandingkan dengan permukaan yang datar selama pemakaian filter. Kerugian di elektrik konduktasi diubah menjadi panas, dan dalam hal ini menyebabkan kerusakan pada filter. Dengan melakukan analisis termal, kami dapat menganalisis kerusakan filter dengan mempelajari distribusi suhunya. Demikian demikian presentasi yang dapat kami sampaikan tentang filter terahertz ini, yang mungkin sangat bisa diaplikasikan pada teknologi zaman ini. Untuk kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.